Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Semoga pada siang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Konsep kunci budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, nanti kita akan bahas satu persatu dari konsep kunci budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik atau student center. Sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna pembelajarannya sendiri. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah itu Bapak Ibu semua, jadi perubahan paradigma belajar di sini artinya adalah merubah dari paradigma lama menjadi paradigma baru, dari yang dulunya siswa menjadi objek pembelajaran, sekarang dirubah menjadi siswa menjadi subjek pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bapak Ibu semua, dari kalimat yang tadi itu artinya bahwa disiplin adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi hukuman, Bapak Ibu semua, itu bukan merupakan suatu jalan untuk mendidik anak-anak biar disiplin, Bapak Ibu. Oke, itu. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sebelum di lingkungan sekolah, disiplin perlu diterapkan di lingkungan keluarga dulu. Jadi di lingkungan keluarga siapa yang mendidik, Bapak Ibu? Oke, yang ada di dalam keluarga itu yang mendidik adalah anggota keluarga, mulai dari orang tua dan anggota keluarga yang lain seperti siapa? Misalnya ada kakak, ada nenek, ada kakek. Nah, itu Bapak Ibu yang termasuk anggota keluarga yang perlu mendidik disiplin positif dari lingkungan keluarga. Terus selanjutnya, setelah itu baru masuk ke lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini ada siapa saja, Bapak Ibu? Ada kepala sekolah, guru, staf administrasi,
komite sekolah. Di antaranya itu. Dari yang pertama Bapak Ibu sebutkan itu Bapak Ibu kepala sekolah. Di sini termasuk warga sekolah. Kemudian ada Bapak Ibu guru. Kalau di tingkat SD seperti satuan pendidikan di sini SD, berarti ada Bapak Ibu guru kelas yang mengaku mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu juga ada guru mata pelajaran. Berarti contohnya apa Bapak Ibu? Mata pelajaran PJOK dan PAI. Selain itu, tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, di situ ada staf administrasi, kemudian ada komite sekolah. Itu diantaranya warga sekolah yang bagaimana? Yang menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lingkungan sekolah nanti mengecil lagi, mengerucut ke lingkungan kelas, lingkungan kelas. Setelah masuk ke disiplin positif lingkungan kelas, itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Begitu, oke? Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik anak-anak kita di sekolah dasar ini ada motivasi perilaku yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh Bapak Ibu semua, setelah mereka bangun pagi persiapan untuk berangkat sekolah, mereka berpikiran, saya harus berangkat kasih, harus berangkat lebih awal dari teman-teman yang lain. Motivasinya apa? Biar tidak dihukum sama Bapak Ibu guru, sama Bapak kepala sekolah. Itu motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa dicontohkan dari peserta didik, juga dari Bapak Ibu semua. Kalau tadi sudah saya kasihkan contoh untuk peserta didik, yang kedua saya kasih contoh untuk Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya persiapan seperti peserta didik tadi, pagi-pagi sudah persiapan untuk berangkat sekolah. Saya nanti di sekolah biar tidak terlambat, dan ini motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar saya dinilai bagus oleh kepala sekolah, biar saya dipuji oleh teman-teman guru dan kepala sekolah, biar saya mendapatkan penghargaan dari BKD dan lain-lain. Itu artinya adalah motivasi yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh yang nomor dua juga bisa kita cari dari peserta didik. Contohnya, ya, kasusnya sama seperti tadi, misalnya anak berangkat kasih, motivasinya biar dialog Bapak Ibu guru, biar mendapatkan penghargaan, biar mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Nanti yang diharapkan apa? Biar saya mendapatkan nilai yang baik. Misalnya seperti itu. Motivasi yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu guru semua yang diharapkan, berarti motivasi yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 3, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menginginkan menjadi dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang baik,
yang berguna bagi bangsa dan negara yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghargai diri sendiri, mereka tahu kita harus dihargai orang lain. Pertama kita harus menghargai diri sendiri. Contohnya kayak tadi, berangkat pagi tidak dengan motivasi biar saya dipuji, biar saya dihalem sama Bapak Ibu guru, tidak, tetapi karena menghargai diri sendiri. Itu sudah jadwal saya, sudah kewajiban saya. Seperti itu. Saya harus berangkat jam 7 sampai sekolah minimal, itu contohnya ya. Setelah itu nanti masuk kelas, semua sudah ada jadwal Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini, untuk bertahan hidup, Bapak Ibu tahu yang apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup, diantaranya adalah kebutuhan pokok manusia. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara bekerja atau beraktivitas ekonomi. Begitu. Aktivitas, semuanya beraktivitas, mencari kegiatan, tujuannya nanti hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita contohkan dari lingkungan keluarga, nanti ada contoh lagi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Dari lingkungan keluarga dulu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah, di lingkungan rumah, peserta didik itu butuh kasih sayang. Kasih sayang dari siapa Bapak Ibu? Dari orang tua. Yang namanya orang tua itu ada bapak, ada ibu. Rasa kasih sayang. Terus ada rasa diterima. Diterima di mana? Di lingkungan keluarga. Diterima. Ada rasa kasih sayang, ada rasa diterima. Jadi anak nyaman dalam beraktivitas, itu nyaman. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, apalagi merasa dibully, itu tidak ada. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan atas kemampuan dari siswa-siswi Bapak Ibu misalnya ya, setelah dikasih materi atau belajar bersama dengan Bapak Ibu, kadang ada sebuah soal, Bapak Ibu, ada sebuah soal. Terus untuk nomor 3, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya memberikan apresiasi dari jawaban peserta didik. Bapak Ibu nyuruh peserta didik menjawab soal, baik soal secara lisan ataupun soal secara tertulis. Nanti setelah ada jawaban, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ngasih apresiasi, ya, apresiasi atau pujian. Jika jawaban itu benar, dikasih pujian. Kalau salah bagaimana Bapak Ibu? Tetap dikasih motivasi dengan jawaban, diberikan jawaban dari Bapak Ibu guru yang memberikan solusi dari jawaban tersebut. Begitu, oke? Itu namanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat,
kebutuhan akan kebebasan. Ini akan kebebasan bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Kebebasan. Tapi kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan yang masih ada batas-batas kewajaran, ya. Contohnya untuk di lingkungan kelas, Bapak Ibu, misalnya dari siswa-siswi ada yang bertanya, Pak Guru, buku gambar saya yang warnanya ungu, ada yang berwarna biru, boleh apa tidak Pak Guru? Boleh, itu kebebasan yang boleh dilakukan oleh peserta didik. Itu masih kebebasan dalam kewajaran, gitu ya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, seperti Bapak Ibu yang mengetahui bahwa seperti falsafah Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain. Jadi anak belajar sambil bermain. Kalau bermain sambil belajar boleh apa? Tidak Bapak Ibu? Oh, boleh belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kalimat di sini diartikan Bapak Ibu semua dengan kalimat yang artinya apa? Belajar sambil bermain. Bermainnya di sini dengan kalimat yang tadi, yaitu dengan batas kewajaran. Misalnya sedang pembelajaran di kelas, kok tiba-tiba anak main sepak bola, boleh apa tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Seperti itu ya. Artinya pada waktu pembelajaran di kelas ya tetap belajar. Nanti pada waktu istirahat ada waktu bermain. Seperti kita ketahui di lingkungan sekolah kita, ada yang bermain kelereng, misalnya bermain kertas yang dibuat burung-burungan dan lain-lain. Itu contoh kebutuhan akan kesenangan. Mereka butuh senang pada waktu istirahat. Yang kelima, Bapak Ibu semua, posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu jadi yang disebutkan di sini diterapkan oleh seorang guru. Guru itu bisa dari mulai guru kelas, guru mapel PJOK, guru mapel PAI, guru mapel BK dan lain sebagainya. Ya, itu guru. Terus orang tua kita artikan yang ada di lingkungan keluarga, Bapak Ibu. Orang tua ada ayah, ada ibu, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Atasan karena kita di lingkungan satuan pendidikan sekolah dasar ataupun SMP ataupun TK, atasan kita siapa? Bapak Ibu kepala sekolah. Seperti itu. Yang pertama, penghukum. Yang pertama itu penghukum. Bapak Ibu semua, dari beberapa yang termasuk dalam kontrol di bawah ini akan kita bahas. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Jadi dari kalimat Bapak Ibu semua, nanti di situ terdengar oleh siswa seakan-akan siswa harus mematuhi aturan Bapak Ibu guru yang sudah dibuat dan ditentukan oleh Bapak Ibu guru sendiri tanpa sepengetahuan siswa. Patuhi aturan saya atau awas ya,
Itu contoh kalimat dari Bapak Ibu yang merupakan penghukum. Bisa dengan contoh yang lain Bapak Ibu semuanya. Kamu harus mematuhi peraturan saya. Kalau tidak, kamu akan dinilai 20. Misalnya, itu sebuah kalimat penghukum dari Bapak Ibu semuanya. Patuhi aturan saya atau awas ya. Kalimatnya bernada apa Bapak Ibu? Ancaman, mengancam. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi membuat rasa bersalah. Dari kalimat Bapak Ibu yang diucapkan kepada peserta didik, ini ada kalimat membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak sudah menasihati kamu? Jadi misalnya dalam sebuah kelas itu siswa-siswi ada yang melakukan kesalahan. Kita kembali ke nomor 1 tadi, menghukum. Kemudian Bapak Ibu guru marah-marah dengan kalimat patuhi aturan saya atau awas ya, itu menghukum ya Bapak Ibu. Kita masuk ke yang nomor 2, yaitu membuat rasa bersalah. Dengan cerita yang tadi, di dalam suatu kelas ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak sudah menasihati kamu? Berapa kali Bapak sudah menasihati kamu? Tidak, kalimatnya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Siswa-siswi tersebut yang dimaksudkan, mereka akan merasa bersalah kepada Bapak Ibu semua yang sedang ada di depan kelas. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi sebagai teman. Misalnya dengan contoh yang seperti tadi, di sebuah kelas siswa-siswi ada yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu posisinya kalimat tersebut sebagai teman. Misalnya, ayolah jangan ribut, nanti Bapak kena teguran dari kepala sekolah. Misalnya kayak gitu. Itu sebagai teman, ayolah jangan ribut, nanti Bapak kena teguran dari kepala sekolah. Seakan-akan bukan saya memarahi anak didik, tapi saya memperingatkan kepada peserta didik biar saya tidak kena teguran dari kepala sekolah. Yang keempat, posisi kontrol yang restitusi yang keempat, yaitu pemantau. Konsekuensinya apa? Dari pemantau siapa Bapak Ibu? Pemantau itu guru, misalnya diambilkan dari rekan sejawat misalnya, ya. Misalnya Pak Tri mengajar kelas 3. Terus Pak Tri di kelas membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas mereka harus rajin mengerjakan tugas. Misalnya saya buatkan kalimat Pak Tri, misalnya mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Kesepakatan kelasnya seperti itu Bapak Ibu. Terus Pak Tri, misalnya di kelas Pak Tri itu ada siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat pada waktunya. Saya sebagai pemantau, saya akan menanyakan kepada Pak Tri itu, konsekuensinya apa Pak Tri? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, ada pemantau. Pemantau dalam hal ini adalah artinya rekan sejawat yang sedang menjadi pemantau dari guru kelas tersebut. Saya ulangi, misalnya Pak Dito tadi sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa-siswi, tapi saya belum melihat konsekuensi di situ. Anak mau mengumpulkan tepat waktu boleh, tidak dan apa, itu namanya belum ada konsekuensi. Konsekuensinya apa kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensinya yaitu misalnya Pak Tri sudah membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman, misalnya bersama siswa-siswi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika ada anak yang tidak mengumpulkan tepat waktu,
konsekuensinya adalah mengerjakan tugas tersebut ditambah satu nomor tugas berikutnya. Misalnya, itu konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa disebut konsekuensi? Karena masih nyambung dengan tugas tadi. Berbeda dengan hukuman. Dari kelas 3 yang tidak mengumpulkan tugas misalnya separuh dari jumlah siswa, Pak Tri menyuruh mereka lari di lapangan 3 kali. Itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tidak ada hubungannya dengan tugas yang diberikan oleh Pak Trigito sebagai guru kelas 3. Dan selanjutnya, posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu manajer. Bapak Ibu semua di kelas itu sebagai manajer. Apa yang sudah kita yakini? Apa yang sudah kita yakini? Dari sebuah kesalahan siswa-siswi, Bapak Ibu, kita ambil sebuah contoh ya. Di suatu kelas ada yang melakukan kesalahan, misalnya, terus Bapak Ibu nanti ada membuat sebuah restitusi. Dari restitusi tadi, kita tidak bisa melakukan restitusi sebelum kita membuat kesepakatan kelas. Jadi pertama harus kesepakatan kelas dulu, mulai dari guru kelas 1 dan guru-guru yang lain itu ada kesepakatan kelas, bukan peraturan, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa-siswi semua berdasarkan kesepakatan. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu semua, kesepakatan tersebut dibuat yang mereka anggap bisa melakukan. Jadi bukan hanya kalimat tertulis, cukup kalimat yang ringan-ringan saja membuat mereka teratur dan bisa dilaksanakan. Jangan terlalu wah kalimatnya. Nanti kalau terlalu wah, anak tidak bisa melakukan, apalah artinya sebuah kesepakatan kelas. Kembali Bapak Ibu, tentang restitusi tadi, tentang apa yang sudah kita yakini. Yang sudah kita yakini adalah hasil dari kesepakatan kelas tersebut. Misalnya saya contoh ke Pak Trigito yang tadi, siswa mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Itu berarti kalau mereka tidak mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan, mereka telah melanggar kesepakatan kelas. Itu tentang tugas. Masih banyak kalimat yang lain, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jika anaknya membuang sampah sembarangan di kelas, berarti mereka telah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas mereka, yaitu yang berbunyi membuang sampah pada tempatnya. Mereka telah melanggar itu. Jadi pada nanti tahap restitusi kita harus mengingat kembali di kesepakatan kelas apa yang mereka lakukan. Kalau di kesepakatan kelas tidak ada, bagaimana Bapak Ibu? Bisa ditambahkan dengan syarat mereka sudah bermusyawarah atau ada kesepakatan dari guru dan siswa. Selanjutnya Bapak Ibu semua, yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah ini tadi yang sudah kita bahas bersama-sama semuanya. Jadi di dalam kelas itu bukan lagi aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kemudian dipasang ditempel di dinding kelas, bukan Bapak Ibu, tetapi di situ ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat
bersama antara guru dan murid. Jadi ini musyawarahnya antara guru kelas dan murid, misalnya seperti itu, oke? Terus selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sudah dibuat kesepakatan bersama dari guru, bapak ibu guru dan siswa-siswinya masing-masing. Setelah disepakati, kemudian ditempelkan di dinding misalnya, oke, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi siswa-siswi tahu, oh, kesepakatan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau mereka ada yang membuang sampah sembarangan, berarti mereka telah melanggar keyakinan kelas. Begitu, oke, Bapak Ibu. Terus dari proses untuk mengumpulkan suara, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu semuanya, misalnya ya, menggunakan kertas post-it, terus nanti di judul depan ditulis misalnya kesepakatan kelas boleh, keyakinan kelas boleh, kemudian anak dibagikan kertas satu. Kesepakatan kelas mereka apa saja? Nulisnya bareng-bareng. Nanti ada bermacam-macam tulisan dari siswa-siswi kita. Contohnya ada yang nulis tidak boleh bertengkar. Ada yang seperti itu tidak boleh. Ada. Tidak boleh makan sambil belajar. Tidak boleh bergurau dan lain-lain. Banyak sekali nanti pendapat dari mereka. Setelah terkumpul dari suara-suara atau tulisan dari siswa-siswi tersebut, kemudian dibuatlah kesepakatan kelas. Dari beberapa kalimat tadi, ada yang hampir mirip-mirip, ya betul? Iya. Mirip-miripnya bagaimana? Biasanya ada yang tidak boleh bertengkar, boleh berkelahi, tidak boleh nakal. Nah itu contoh kalimat yang mirip-mirip. Itu dijadikan satu saja. Nanti biar tidak terlalu banyak kesepakatan kelas yang ditulis. Jadi itu contoh tadi ada beberapa kalimat dibuat kesepakatan kelas. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh nakal. Kita buat kalimat kesepakatan kelas. Contohnya bagaimana? Saling menghormati dengan sesama teman, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Itu artinya sudah panjang sekali, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal kita nanti pada waktu akan melangkah ke restitusi. Ada anak yang berkelahi, kemudian Bapak Ibu menanyakan mereka sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum? Belum. Kalau belum, yang kesepakatan kelas yang mana yang dilanggar? Nah itu tadi, yang menghormati dan menghargai sesama teman. Gitu. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yaitu sikap setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Jadi kalau ada anak berkelahi, ada anak nakal, ada anak bertengkar, itu berarti sudah masuk di kalimat tersebut. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Contoh yang lain, contoh keyakinan kelas yang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah ini yang tadi saya kasihkan contoh pada Pak Trigito, misalnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, baik tugas di sekolah ataupun di rumah, itu berarti tidak melaksanakan keyakinan ke kelas. Yang ketujuh, Bapak Ibu semua, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan keras dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ini Bapak Ibu, di sini ada gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya. Dan bukan mengatakan, kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka titik-titik. Bapak Ibu semua, ini merupakan langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam sebuah contoh misalnya, ya, anak melakukan kesalahan, yang namanya menstabilkan identitas, seperti contoh tadi Bapak Ibu, misalnya, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya. Itu menstabilkan identitas. Identitasnya siapa Bapak Ibu? Si pembuat kesalahan tadi, yaitu kembali ke contoh, yaitu siswa siswi misalnya. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya. Yang kedua, tahapan restitusi segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya dari siswa-siswi Bapak Ibu semua, ada yang sering terlambat sampai ke sekolahan, misalnya terlambat 15 menit, 40 menit, atau waktu-waktu yang lain, misalnya sampai 50 menit misalnya. Nah, misalnya anak tersebut, kita sebagai Bapak Ibu guru melakukan restitusi. Restitusinya di mana Bapak Ibu? Misalnya di ruang kelas boleh atau tidak? Boleh ya Bapak Ibu guru. Di ruang kelas boleh dengan catatan tidak terganggu suasana teman-teman yang lain. Misalnya jam istirahat, lainnya istirahat, anak tersebut dipersilakan duduk bersama Bapak Ibu semua. Kalau situasi tidak memungkinkan di dalam kelas, berarti boleh dalam ruang guru. Di ruang guru situasi ramai, tidak memungkinkan lagi. Di ruang kepala sekolah, anak dipanggil, kemudian diajak duduk bersama. Kembali yang nomor satu tadi, yaitu menstabilkan identitas. Kita menggunakan contoh ya. Contoh kita menggunakan kalimat yang tadi. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya. Itu sudah masuk ke tahap yang kedua. Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah anak dipanggil tadi, sudah masuk ke tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya ya, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Kemudian yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Saya kasih contoh dari kasus yang tadi, Bapak Ibu. Anak terlambat datang ke sekolah sudah sering kali. Setelah dipanggil, kemudian kita mengucapkan kalimat apa tadi?
validasi tindakan yang salah, untuk mengetahui alasan mereka. Setelah kita mengucapkan semua orang pernah berbuat salah, termasuk saya. Kemudian tahap berikutnya, misalnya, kamu kok sering terlambat datang ke sekolah? Tentu ada alasannya ya. Alasannya apa? Nah, setelah kita mengajukan pertanyaan tersebut, siswa-siswi jawab apa tidak kira-kira? Menjawab. Oke. Jawaban mereka bermacam-macam. Misalnya saya kasih contoh satu kasus yang tadi. Kamu sering terlambat datang ke sekolah, kamu pasti mempunyai alasan. Alasannya apa kira-kira? Misalnya ada yang mempunyai alasan, saya bangunnya kesiangan Pak Guru, saya tidurnya kemalaman, jadi pas bangun tidur sampai kesiangan kayak tadi. Ada alasan lain misalnya, saya pas pagi hari cari bajunya sampai lama sekali, nggak ketemu, pada waktu ketemu malah sudah 7:30, sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Itu alasan mereka. Terus kita masuk ke yang tahapan ketiga, tahapan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah tadi nomor 2 kita mencari alasan kepada mereka, solusinya dari mana Bapak Ibu? Dari anak itu sendiri. Misalnya dari contoh yang tadi. Contoh yang tadi pertama maksudnya bangun kesiangan. Saya terlambat datang ke sekolah, alasan saya karena saya bangun kesiangan. Supaya tidak bangun kesiangan, tidurnya jangan sampai larut malam. Nah, itu adalah contoh solusi dari kenapa bangun kesiangan. Solusinya apa tadi? Tidurnya jangan sampai larut malam. Tidurnya lebih awal atau jangan terlalu malam. Itu salah satu contoh solusi yang diucapkan dari anak tersebut ketika mengungkapkan alasannya bangunnya kesiangan. Alasan yang kedua tadi apa contohnya Bapak Ibu? Mencari baju tidak ketemunya sampai lama sekali. Itu solusinya apa Bapak Ibu? Kira-kira dari siswa-siswi. Nah, berarti siswa-siswi harus mempersiapkan seragam sekolah dari awal. Mungkin perlu disiapkan pada sore atau malam hari. Jadi pada waktu pagi menjelang berangkat sekolah itu semua sudah dalam keadaan siap. Tadi ada contoh satu lagi Bapak Ibu. Tidurnya terlalu malam. Kenapa mereka terlambat? Alasannya tidurnya terlalu malam. Solusinya apa? Solusinya adalah tidur lebih awal. Ya, begitu Bapak Ibu. Demikian paparan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua untuk memajukan bagaimana kita belajar di sekolah bersama siswa-siswi kita semua di sekolahan. Semoga siswa-siswi kita itu bisa belajar dengan nyaman, tidak ada rasa takut, dan mereka tetap senang sesuai falsafah dengan diajar di Wantoro, yaitu kodrat anak, yaitu bermain. Untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu semua, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, silahkan ditanyakan pada kesempatan kali ini
Ada yang mau ditanyakan? Silakan tunjuk jari. Oh ya, dari Bu Setia dulu. Dari materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk bertanya. Dari materi yang telah disampaikan tadi, judulnya diseminasi disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Maksudnya, kekerasan yang seperti apa kalau di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, yang ditanyakan di sini adalah kekerasan yang seperti apa, contoh yang ada di lingkungan kelas. Begitu, oke? Bu Setia maksudnya. Kekerasan yang ada di lingkungan kelas, contohnya, ya, contoh yang kadang Bapak Ibu temui, misalnya ada anak berkelahi, berarti terjadi pukul-pukulan di situ. Oke, Bapak Ibu. Adu jotos, adu fisik, baik pukul-pukulan ataupun tendang-tendangan, baik yang terjadi dari sesama jenis atau lawan jenis. Itu adalah contoh kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Bapak Ibu semua, kita kembali ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi itu sudah dibuat bersama siswa-siswi semua, ya. Jadi diharapkan siswa-siswi semua itu tahu bahwa dari kalimat yang dibuat, contohnya tadi ada kalimat bagaimana, Bapak Ibu? Menghormati dan menghargai sesama teman. Dari kalimat itu, Bapak Ibu di kelas sambil memberikan contoh, Bapak Ibu. Contohnya apa dari kalimat ini? Yaitu menghormati, menghargai dengan sesama teman. Contohnya adalah tidak berkelahi dengan teman, tidak bertengkar dengan teman. Dari kalimat-kalimat tadi yang digali dari peserta didik tadi, kan peserta didik sudah menggali banyak kalimat. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh nakal. Nah, itu adalah contoh kalimat yang nanti dimasukkan dalam kalimat kesepakatan kelas, yaitu menghargai dan menghormati sesama teman. Jadi kalau ada kekerasan seperti itu, berarti itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Begitu ya. Jadi contoh kekerasan yang ada di lingkungan sekolah adalah berantem, adu pukul, adu jotos, baik dengan sesama jenis ataupun lawan jenis. Anak laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, seperti itu. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Ya, dari Bu Amri dulu. Bu Amri, silakan ya. Terima kasih. Di sini yang akan saya tanyakan kepada Pak Format Sanggiti tentang salah satu penyimpangan disiplin positif. Misalkan, jika ada anak yang datang terlambat, sementara anak-anak yang lain sudah selesai berdoa dan siap mengikuti pembelajaran. Di sini, guru menyuruh anak tersebut yang tadi datang terlambat itu untuk berdoa sendiri. Itu yang dilakukan oleh guru termasuk hukuman atau sekedar konsekuensi. Jika itu konsekuensi, kasus keterlambatan siswa itu konsekuensi, contoh hukumannya yang seperti apa? Terima kasih. Baik, Bu Amri, atas pertanyaannya.
dari sebuah pertanyaan tadi kita kembali ke kasusnya, ya. Misalnya kasus yang tadi ditanyakan Bu Apri, di suatu kelas, misalnya ada anak datang terlambat, gitu nih Bu Apri. Sementara di kelas tersebut, misalnya sudah akan dimulai pembelajaran, berarti berdoa sudah selesai, oke? Berdoa sudah selesai, Bapak Ibu guru sudah mengawali pembelajaran pada hari itu. Karena ada anak terlambat, kemudian Bapak Ibu memberikan tugas, yaitu kepada anak yang terlambat tersebut untuk berdoa sendiri. Begitu Bapak? Oke. Pertanyaannya, itu masuk konsekuensi atau hukuman? Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Karena belum berdoa. Sedangkan teman-temannya sudah. Ya, betul, Bu Emma, betul. Karena anak tersebut belum berdoa, sementara kegiatan sebelum pembelajaran aktivitasnya adalah berdoa terlebih dahulu. Sementara anak yang terlambat tadi belum melakukan doa. Jadi jika Bapak Ibu melaksanakan mengambil tugas atau memberikan tugas kepada anak tersebut untuk berdoa, berarti itu adalah contoh sebuah konsekuensi. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Apri tadi, contoh dengan kasus yang sama tapi dengan hukuman, misalnya apa? Ya tadi, contoh dengan kasus yang sama tadi, misalnya hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Disuruh push up. Betul. Ada contoh yang lain? Membersihkan WC. Betul. Contoh yang lain Bapak Ibu? Menyapu halaman. Lari. Masih banyak yang lain, ya. Itu adalah contoh hukuman. Berbeda dengan konsekuensi, beda apa tidak Bapak Ibu? Berbeda, ya. Kalau konsekuensi diberikan sama-sama dari akibat dari mereka yang mereka lakukan sama, tetapi kalau konsekuensi di situ nyambung dengan kegiatan yang mereka harus lakukan. Karena mereka telah berdoa, ya sudah, mereka suruh berdoa sendiri, tidak masalah, ya Bapak Ibu, gitu. Tapi kalau terlambat berdoa, suruh push up berapa kali itu? 50 kali. Itu contoh hukuman. Terlihat ada balas dendam dari Bapak Ibu. Ada balas dendam di situ. Contoh yang lain tadi adalah membersihkan WC. Itu juga sebuah hukuman. Contoh yang lain tadi ada lari lapangan, putar berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Terus ada lagi menyapu halaman. Itu contoh banyak sekali hukuman. Contoh hukuman, itu tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak? Sudah cukup? Atau berapa yang ada lagi? Sudah cukup. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Roman. Yang akan saya tanyakan yaitu tentang keyakinan kelas, Pak. Nah, ini berhubungan apakah hanya untuk guru kelas mahasiswa atau termasuk guru mapel, contohnya seperti saya dan Bu Nadia, mapel BCOK dan PAI. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bowo. Dari pertanyaan tersebut saya ulang, untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, itu hanya untuk guru kelas atau guru mapel yang lain. Misalnya kalau di SD ada guru mapel BCOK ataupun guru mapel PKI. Bapak Ibu, kita kembali ke kesepakatan kelas sebelum melangkah ke restitusi, ya. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh peserta didik dan Bapak Ibu guru semua. Tetapi
Kita juga mengingat lagi langkah restitusi, gitu Bapak Ibu. Saat melakukan restitusi, guru menanyakan kepada peserta didik, mereka apakah kamu sudah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Berarti Bapak Ibu guru harus tahu kesepakatan kelas atau tidak? Iya, harus tahu. Berarti intinya selain guru kelas, guru mapel PJOK dan guru mapel PAI juga harus membuat kesepakatan kelas. Kenapa? Ya tadi pada waktu kita melangkah ke restitusi, kita sudah tahu kesepakatan kelas itu seperti ini. Contohnya, ya. Saya kasih contoh Bapak, oke? Misalnya kesepakatan kelas untuk guru PJOK, misalnya. Untuk guru PJOK, misalnya apa Bapak? Tidak membalikan alat-alat olahraga. Ya, itu kalimat-kalimat dari peserta didik misalnya, ya. Tidak boleh merusak peralatan olahraga. Misalnya dari kalimat negatif yang dilakukan oleh peserta didik misalnya, ya. Setelah membuat kesepakatan kelas itu, nanti kalimat dari peserta didik itu macam-macam. Ada yang misalnya tidak boleh merusak peralatan olahraga. Apa? Tidak memakai seragam. Dan merusak olahraga. Tidak boleh besar. Tidak boleh memakai pakaian semaunya sendiri. Misalnya. Tidak boleh bolos saat jam olahraga. Misalnya seperti itu. Ya. Itu kalimat negatif yang diucapkan oleh peserta didik. Kita buat kesepakatan kelas dengan panduan Pak Bowo sebagai guru PJOK. Misalnya ada beberapa kalimat, ada yang sama. Membalikan. Kita buat yang lebih simpel. Misalnya apa? Menjaga peralatan olahraga. Tidak boleh merusak peralatan olahraga. Berarti jadi bagaimana Pak Ibu? Menjaga peralatan olahraga. Misalnya itu menjaga peralatan olahraga itu kalimatnya banyak sekali kalau dijabarkan. Berarti di situ ada net, ada bola voli, bola kaki dan peralatan yang lain semua tidak boleh dirusak. Oke, benar. Kalau mereka ada yang merusak berarti mereka tidak mentaati kesepakatan kelas. Nah, jadi pada waktu melakukan restitusi, Pak Bowo sudah tahu mereka tidak melakukan kesepakatan kelas yang mana. Ada 5 atau 10 misalnya, oke. Misalnya kayak gitu. Terus itu untuk peralatan. Misalnya untuk ketepatan waktu, kalimatnya bagaimana Pak Bowo? Misalnya Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Nah, misalnya seperti itu. Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Kok ada anak mau olahraga jam 1 misalnya. Nah, itu Pak Bowo bisa mengatakan mereka tidak melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Itu tadi. Nah, melakukan atau melaksanakan olahraga sesuai jadwal. Jadi intinya dari pertanyaan Pak Bowo tadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kelas itu dilakukan oleh semua guru, baik guru kelas ataupun guru mapel PJOK, guru mapel PAI, Bu Nadia, semua perlu kesepakatan kelas. Seperti itu. Itu bukan hanya untuk jaga-jaga, nyalangi, bukan hanya untuk jaga-jaga. Barangkali ada anak yang melakukan kesalahan, terus Bapak Ibu guru melakukan restitusi, nanti kesepakatan kelasnya belum ada. Bukan hanya itu, tetapi itu sebuah kesepakatan kelas yang harus diketahui oleh guru dan peserta didik sebagai panduan untuk melakukan kebaikan atau tindakan yang baik baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tentunya untuk Pak Bowo itu kan sering kegiatan di luar kelas, ya. Kalau guru kelas yang lain mesti
meskipun ada kegiatan di luar kelas itu mungkin sering di dalam kelas ya. Jadi kegiatannya sering dilakukan di dalam kelas. Begitu Bapak jawaban saya. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, begitu Bapak Ibu, pemaparan saya pada siang hari ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan nantinya dimanfaatkan untuk belajar bersama siswa-siswi di kelas dengan Bapak Ibu semuanya. Barangkali banyak kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Bapak. Ini perlu dipotong nggak Pak? Tutup. Oke.